Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan tentang akidah Islam yang benar. Pengertian akidah. Akidah adalah masalah yang paling fundamental dalam ajaran Islam karena akidah adalah merupakan dasar konsepsi dari keseluruhan ajaran Islam. Sehingga diterima atau tidaknya amal perbuatan manusia atau muslim di sisi Allah sangat bergantung pada akidahnya itu sendiri. Secara etimologi, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkamu yang berarti mengkokohkan atau menetapkan, dan ar-robbu bikuwah yang berarti mengikat secara kuat. Secara terminologi atau istilah, menurut Profesor Dr. Hasbi As-Siddiq adalah urusan yang harus dibenarkan dalam hati dan diterimanya dengan cara puas serta tertanam kuat ke lubuk jiwa dan tidak dapat diguncangkan oleh badai subhat. Dengan demikian, akidah ini merupakan keimanan atau kepercayaan dan sebagai organ tubuh yang berdiri tegak di atas syariat Islam. Pengertian akidah baik secara etimologi dan terminologi dapat diketahui bahwa akidah adalah kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu yang harus diakui kebenarannya tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian, agama menetapkan baik melalui Al-Quran maupun Al-Hadis bahwa di dalam kerangka akidah harus memuat 6 rukun pokok, yaitu 1. Iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama, dana yang paling mendasar, iman kepada Allah. Maksudnya, wajib percaya keesaan zat, sifat, dan perbuatannya. Hal ini mengandung pengertian hanya Allah sajalah yang berhak disembah sebagaimana firman-Nya dalam surat An-An'am ayat 102 menjelaskan, yang artinya yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah. Tiada Tuhan selain Allah, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia pemelihara segala sesuatu. Surat An-An'am ayat 102. 2. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun pokok akidah. Maksudnya, iman kepada malaikat ialah kita percaya bahwa malaikat itu makhluk Allah diciptakan dari nur atau cahaya. Karena pada hakikatnya malaikat termasuk makhluk goib, sehingga kita tidak dapat melihatnya. Para malaikat itu jumlahnya banyak sekali, namun yang wajib dipercayai ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Para malaikat itu memiliki sifat-sifat tidak pernah durhaka terhadap Allah dan tidak makan atau tidak minum, seperti firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 menjelaskan tentang yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang telah diperintahnya kepada mereka yang selalu mengajarkan apa yang telah diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib iman kepada kitab-kitab Allah yang disampaikan kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Adapun kitab-kitab yang wajib kita ketahui itu ada 4, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. 4. Iman kepada Rasul-Rasul. Iman kepada Rasul Allah karena mereka merupakan manusia pilihan Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan risalah kepada manusia ke jalan yang lurus agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Pada hakikatnya, para nabi dan rasul Allah itu manusia biasa yang mempunyai sifat-sifat manusiawi yaitu makan, minum, tidur, berumah tangga, dan lain-lainnya, dan mereka juga mati. 5. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir maksudnya kita wajib percaya akan adanya hari akhir, bahwa kita tentang adanya kehidupan kembali setelah mati, juga adanya pembalasan terhadap segala amal perbuatan kita. 6. Iman kepada takdir atau qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar termasuk iman kepada Allah. Yang dimaksud iman kepada qada dan qadar adalah kita wajib mempercayai bahwa segala makhluk-makhluk yang diciptakan itu ketentuan dari Allah. Jadi, iman terhadap takdir atau qada dan qadar adalah Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri Allah lah yang menentukan. Dengan kata lain, segala apa yang telah ditentukan Allah itu pasti terjadi sesuai dengan apa yang sudah ditentukannya. Pengertian akidah Islam. Akidah sebagai pola keyakinan yang berintikan pada ajaran mengesahkan Tuhan sudah dimaklumi semua umat Islam sebagai sendi pokok dalam Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah adalah bertemakan pada ajaran tauhid atau akidah. Seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akidah atau menunjukkan kualitas iman yang ia miliki. Ajaran tauhid menjadi awal, inti, dan akhir dari seluruh ajaran Islam. Juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmulah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Umat Islam mempunyai kesadaran yang sangat tinggi akan peran akidah tauhid sebagai sendi dalam ajaran Islam. Begitu pentingnya masalah tauhid sehingga aliran Mu'tazilah menjadikannya salah satu ajaran pokoknya, dan mereka lebih suka dipanggil dengan sebutan ahlulul adli wat tauhid, atau golongan keadilan dan ketauhidan. Sebutan itu diambil dari 2 prinsip dari 5 prinsip yang menjadi
dasar semua ajaran kepercayaan aliran Mu'tazilah. Adapun kelima prinsip utama itu adalah 1. Keesaan atau tauhid. 2. Keadilan atau adlu. 3. Janji dan ancaman. 4. Tempat di antara dua tempat. 5. Menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Tauhid atau akidah adalah merupakan ibadah yang paling utama sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Unsur-unsur akidah Islam. 1. Keyakinan dalam hati. Akidah atau keimanan harus diyakini di dalam hati karena keimanan merupakan dasar dari segala aktivitas seseorang dan yang mendorong seseorang untuk menjalankan segala aktivitasnya. 2. Diikrarkan dengan lisan. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dalam bentuk syahadat dan dibuktikan dengan amal perbuatan dalam bentuk pelaksanaan syariat, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. 3. Diamalkan dengan semua anggota badan. Unsur akidah yang ketiga adalah pengamalan dengan semua anggota badan, karena iman seseorang tidak cukup dengan keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan semata, namun perlu diwujudkan dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan dengan semua anggota badan. Dalam hal ini, sebagai pelaksanaan syariat Islam yang merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Implementasi akidah Islam dalam perilaku manusia. Akidah memberikan peranan yang besar dalam kehidupan seseorang karena 1. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan terbenam dalam keraguan dan berbagai prasangka yang lama-kelamaan akan menutup pandangannya dan menjauhkan dirinya dari jalan hidup kebahagiaan. 2. Tanpa akidah yang lurus, seseorang akan mudah dipengaruhi dan dibuat ragu oleh berbagai informasi yang menyesatkan keimanan. Sekian ringkasan yang saya dapat. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak berkenan. Kesalahan datang dari diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.